Saudaraku, jumpa lagi. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang pusat-pusat pembaruan masyarakat. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, penghambat bagi kemajuan Indonesia justru ada di dalam diri masyarakat Indonesia itu sendiri. Pertama, dan ini yang paling berat saya kira, pola pikir dan perilaku kita itu masih sebagai masyarakat emosional berorientasi status. Bersamaan dengan itu, kita terlalu cepat menjadi konsumen dan terlalu lambat menjadi produsen. Kondisi yang parah ini masih disertai dengan ledakan penduduk Indonesia yang menakutkan itu. Masih belum cukup lagi, masih ada penghambat lain, yaitu bumi, lingkungan dan bumi yang rusak, dan kita tidak cukup usaha untuk memperbaikinya. Kondisi pola pikir dan perilaku seperti ini harus diubah menjadi baru. Misalnya, kita harus berubah menjadi masyarakat rasional berorientasi prestasi. Kita harus berubah menjadi masyarakat yang memelihara lingkungan dan bumi. Memelihara lingkungan dan menyelamatkan bumi ini. Bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Kita juga harus merubah pola pikir kita. Dari masyarakat yang tidak peduli terhadap kondisi kependudukan kita, menjadi masyarakat yang peduli dan mau berhitung dengan cermat. Pertumbuhan penduduk kita ini harus kita turunkan. Kalau bisa pada tahun 2045 pertumbuhan penduduk menjadi 0. Dengan demikian, kita punya waktu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dan bersamaan dengan itu, kita juga punya waktu meningkatkan kualitas lingkungan dan bumi Indonesia. Saudaraku, menghadapi kondisi seperti itu, kondisi di mana kita harus berubah. Pola pikir dan perilaku kita harus berubah menjadi baru. Baru dan mampu menjawab tantangan yang ada. Mampu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu maju. Mampu menguasai ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan kebutuhan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, saya mengusulkan pada bagian awal dari revolusi Indonesia lanjutan ini, kita perlu menumbuh kembangkan puluhan pusat-pusat pembaruan masyarakat. Di pusat-pusat pembaruan masyarakat inilah yang tentu tersebar di banyak tempat di seluruh Indonesia, kita mengembangkan pola pikir dan perilaku yang baru itu. Pola pikir dan perilaku manusia rasional, berorientasi prestasi. Pola pikir dan perilaku manusia yang hidup damai dengan tumbuhan, hewan, dan bumi itu sendiri. Menjadi bagian dari kehidupan kita, memelihara bumi ini agar tetap lestari. Pola pikir dan perilaku kita yang rasional terhadap kondisi kependudukan kita. Bagaimanapun, pertumbuhan penduduk ini harus kita tekan serendah mungkin, dan kualitas manusia Indonesia kita bersama dengan itu, kualitas manusia Indonesia kita tingkatkan. Saudaraku, menumbuh kembangkan pusat-pusat pembaruan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Asal saja kita tahu persis apa yang mau kita lakukan dan kemana kita akan pergi dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Misalnya, kita akan membangun pusat-pusat industri, di mana kita akan membangun ilmu, teknologi, industri,
mulai dari industri ringan sampai industri berat, terutama industri peralatan yang kita butuhkan, mesin-mesin, alat transportasi, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Untuk itu dibutuhkan satu kota industri. Ini yang saya katakan, kota industri seperti ini sebaiknya kita bangun di wilayah-wilayah yang tidak subur. Wilayah-wilayah yang selama ini tidak menghasilkan apa-apa. Misalnya di tanah gambut, di lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan, kita bisa dirikan 3-5 kota-kota industri. Salah satu dari kota industri tersebut adalah kota industri mesin. Segala macam mesin kita buat di sana. Mesin pertanian, mesin peternakan, mesin untuk transportasi laut, transportasi darat, transportasi udara, dan lain sebagainya. Kita perlu menyadari bahwa di awal revolusi industri di Inggris itu dimulai dengan mesin uap. Karena dengan mesin ini maka kita tidak lagi menggunakan energi makhluk hidup, apakah itu manusia atau hewan, tapi kita menggunakan energi anorganik yang kekuatannya bisa sangat besar. Oleh karena itu saya berpendapat di Indonesia yang sinar matahari cukup banyak ini, mestinya pembangkit listrik tenaga surya itu banyak. Dan supaya pembangkit listrik tenaga surya itu bisa banyak, maka sebaiknya mesinnya itu kita yang membuat sendiri, tidak usah membeli. Dengan banyaknya pembangkit listrik tenaga surya yang kita sebarkan di seluruh Indonesia, di mana kita hampir setiap hari mendapatkan sinar matahari, maka kita akan cukup energi listrik. Dan jangan lupa, sinar matahari ini pun bisa kita ubah juga menjadi energi makanan, baik makanan untuk manusia maupun makanan untuk hewan. Selain itu, di Indonesia yang banyak air ini, mestinya juga banyak pembangkit listrik tenaga air. Kita sering kebanjiran karena kita tidak kurang cerdas memanfaatkan air itu di musim hujan, di mana air sangat banyak. Kalau kita cerdas memanfaatkan air yang banyak di musim hujan ini, mestinya di musim kemarau kita tidak kekurangan air, dan bahkan kita bisa menggunakan air itu untuk memutar pembangkit listrik tenaga air. Saudaraku, di Indonesia ini juga banyak angin. Dengan angin yang banyak itu, mestinya kita bisa membuat pembangkit listrik tenaga angin. Katakanlah harganya mungkin lebih mahal dari tenaga menggunakan bahan bakar fosil ya. Tapi dengan menggunakan tenaga angin ini, kita akan menggunakan banyak pekerja. Pada saat yang sama, kita juga akan mampu meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja kita itu. Yang mau saya katakan adalah, sumber daya yang alam yang banyak ini jangan terbuang. Sumber daya alam yang banyak ini kita manfaatkan. Sama seperti saya katakan minggu yang lalu, kita bisa menanam pohon-pohon besar di Indonesia ini untuk menyerap karbon dari atmosfer, untuk mengurangi gas rumah kaca. Kita dengan mudah bisa melakukan itu. Menanam pohon-pohon besar untuk dibiarkan hidup terus, untuk menyerap karbon dari atmosfer. Itu bisa kita lakukan, tidak terlalu sulit. Tapi kita tidak mau melakukannya. Apakah kita memang tidak mau maju? Atau kita tidak peduli? Atau karena kita terlalu egois, kita cuma memikirkan apa yang kita dapat, keuntungan apa yang kita dapat. Kalau tidak ya, kenapa harus bersungguh-sungguh? Kenapa harus kerja keras? Dan itu yang salah. Saudaraku, di pusat-pusat pembaruan inilah pola pikir dan perilaku kita itu diubah. Pertama, kita harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang bisa diperbarui, terperbarui. Kita mengurangi penggunaan energi fosil misalnya. Yang kedua, di pusat pembaruan itu kita memasang banyak mesin-mesin
dan industri daur ulang serta instalasi daur ulang. Semua limbah kita itu diusahakan didaur ulang. Minimal menjadi kompos. Dengan begitu, maka sampah masyarakat itu tidak menjadi bencana, tidak membawa penyakit, tapi justru membawa berkah. Itu kebutuhannya cuma dua. Pertama, ada tenaga manusia yang ahli mengerjakan itu. Kedua, ada alat yang ada. Dengan peralatan yang cukup, yang ada yang kita buat sendiri, dan dengan tenaga manusia juga yang mumpuni, kita bisa merubah sampah itu dari sesuatu yang menjijikan menjadi berkah. Sampah juga bisa menjadi energi. Kita bisa melakukan itu kalau kita bisa membuat mesin-mesin untuk itu.